Oke, selamat malam semuanya. Malam ini kita ngobrol tentang Technical Artist 101. Saya sendiri sebagai kreatif director dari Wisageni Studio. Untuk pengalaman saya 5 tahun di animation industry, pernah sebagai konsep artis, karakter environment modeler, tekstur artis juga pernah, kompositor pernah, animation ada Yogindi, iya. Ada juga lead matte painter dan generalis untuk itu TV komersial. Terus saya di game industri sudah 9 tahun lebih, ternyata lama juga. Role-nya sebagai kreatif director, technical artist, karena ya memang cuma saya sendiri di awal, lalu sebagai art director. Oke. Nah, oke, kita pertama kali ngomong tentang apa sih si technical artist itu dan kenapa kok ada technical artist. Ini dari sekalian dari Guilty Gear. Oke. Kok nggak jalan? Nah, technical artist itu ini aku dapat dari punyanya Riot Games, ngomong tentang kalau technical artist itu adalah programmer yang sebenarnya suka apa yang dilakukan oleh artis, tapi dia mungkin terjebak di programming. Atau artis yang ternyata dia sangat tertarik dengan technical stuff selain artistiknya sendiri. Dan kenapa kok itu dibutuhkan? Bentar, ini menunya bisa bisa. Kenapa itu dibutuhkan? Karena di game production kita itu butuh supaya art itu bisa masuk ke dalam game. Sebenarnya itu aja sih fungsinya. Jadi bahasa Inggrisnya sih streamline how art is made. Bagaimana art itu harus dibuat dan bisa dimasukkan ke dalam game. Sebenarnya itu tugas utamanya. Nah, yang biasa dilakukan itu apa aja? Ternyata lumayan banyak. Speknya juga agak broad range. Satu itu yang pasti rigging. Entah rigging 2D atau 3D. Entah karakter, entah environment, entah itu animated objects kayak props yang bisa diklik atau diapakan, itu tugasnya technical artist. Terus dua itu dia buat custom tools. Custom tools itu ada hubungannya dengan kalau seandainya kamu melakukan hal yang berulang terus tiap kali kayak export FBX, ekspor ke OBJ kayak gitu, ke dari Blender files ke banyak contoh. Jadi ada berapa ratus FBX, berapa ratus objek kamu harus ekspor itu ke FBX, masukin itu ke Unity, tiap kali harus di setting ini itu atau di Unreal ya, terserah kalau untuk toolsnya. Terus tiga itu jelas implementasi ke game ketika art itu dari Photoshop gimana itu ukuran bisa oke ketika masuk di game, bisa dikompres, bisa dijadikan tekstur atlas kayak gitu. Pokoknya bisa masuk ke game, jalan, throttle yang enggak tinggi, ya udah itu tugasnya mereka. Terus dia juga mengatur berperan di pipeline untuk version control juga. Jadi kalau kayak ada yang pakai karena aku pakai Unity, aku pakai case-nya Unity ya. Jadi kayak version yang contoh yang lain pakai 2019, dia sendiri pakai 2020 contoh kayak gitu. Nah, itu juga bakalan konflik kan secara file, terus git-nya jalannya file
terus orang mau kirim ke sana, lo kok harus kayak import ulang gara-gara Unity-nya beda kayak gitu. Terus antara file satu namanya karakter underscore final, terus ternyata ada karakter underscore final 2, terus ada karakter underscore final version 3 kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke file naming convention, itu mass renaming. Kita juga sebenarnya harus menciptakan naming convention system. Jadi ketika ada soalnya kan di game sendiri kan aset itu ada banyak sekali. Kalau udah kita ngomong 3D itu di game itu juga banyak sih sebenarnya. Jadi kayak oke lah untuk penamaan sprites, untuk penamaan bones supaya bisa dibaca. Contoh kalau 3D ya, itu kamu punya beberapa karakter, mungkin satu karakter terus dia punya beberapa skin, mungkin bisa ratusan skins, dia juga punya animation. Nah, kalau yang paling gampang kan dia punya satu rigging, satu workflow, polygon flow kayak gitu. Terus itu tinggal di tweak UV-nya juga, di teksturnya juga, teksturnya ukuran ada berapa aja, dia pakai LOD atau enggak, itu kan semua harus dilihat dari ketika aset itu dibuat sampai dia sampai ke in game. Nah, terus juga ada tentang shaders. Shaders itu sudah ada hubungannya dengan matematika, sudah ada hubungannya dengan compositing. Jadi makanya ketika ada basic compositing itu sebenarnya tinggal mengimplementasikan apa yang sudah ada di compositing, terus ya dilihat di shader ternyata kok mirip ya kayak gitu. Juga nomor 6 itu simulation. Ini untuk visual effect, entah itu ada air, entah itu ada barang ditembak pecah, dia harus dipotong duluan atau dia beneran pecah real time kayak gitu. Itu juga harus diperhitungkan. Cloth simulation pakai mungkin cuma pakai gambar aja kayak yang di Horizon Zero Dawn itu background yang di belakang itu dia kayak di capture dari engine terus dijadikan kayak semacam cuts. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang jauh itu sebenarnya kamu cuma melihat PNG image yang sudah di capture, terus ya udah itu dijadikan kayak skybox kayak gitu. Terus ketika kamu semakin dekat dia jadi poligon kecil, semakin dekat semakin kelihatan, oh ini nanti jadi kayak gini, lebih detail lagi. Dia punya rigging, dia punya gerakan, ditambah gravitasi, ditambah angin, ditambah itu masuk simulation. Nah, siapa yang bisa jadi technical artist sebenarnya? Kalau melihat dari syarat dari kerjanya itu kayaknya banyak banget ya. Tapi siapa sih yang kira-kira oke? Banyak. Terutama yang aku kumpulin sih ini. Source-nya ini dari YouTube ini. Jadi aku pernah nyoba yang samping kiri aja. Texture artist, animators, visual effect artist, game designer, art director, character environment level artist. Ini aku pernah nyoba semua. Jadi aku akan cerita tentang yang ini aja. Tapi sebenarnya ada banyak, sampai dari game designer to programmers, UX designers, pipeline to producer, bahkan learning and development specialist sampai QA. Nah, aku coba dari ini ya, dari texture artist dulu ya. Nah, itu gimana sih? Kalau dari texture artist, aku gimana sih untuk belajar menjadi technical artist? Oh, ini animation dulu. Oke. Animation
Kamu mungkin sudah buat animasi dari keyframe, dari bone yang di key, terus menggunakan curves, terus ketika kamu menggerakkan tangan, terus ternyata ada sesuatu yang aneh di sini, ternyata karena ada blend shape yang nggak nyambung dengan bone-nya sesuai dengan yang diinginkan, drivernya copot atau gimana, terus IK jadi FK kayak gitu, itu masih snapping di keyframe. Nah, itu problem-problem yang seperti itu sebenarnya akan diselesaikan dengan adanya technical artist yang bisa rigging. Jadi nggak semua technical artist yang bisa jadi paling nggak kalau dari animator dia belajar rigging dan animation. Karena kenapa kok dia harus tahu animation? Karena dia harus paham ketika contoh ini ya, aku masuk ke urutan ini dulu. Kayak ada rig atau kayak muscle blend shape system itu yang nggak bisa cuma sekedar kamu buat ya ini bone terus selesai kayak gitu. Karena oke lah untuk forward kinematics itu kan kamu menggerakkan lengan sini, terus untuk gerakan yang seperti ini itu kamu menggerakkan yang ini dan ini kayak gitu. Itu kan jadi 3 key. Nah, oke lah kalau kamu ibaratnya apa ya, agak masokis, nggak masalah gitu. Itu di key tiap kali. Terus kalau dia nanti pegang apa, itu juga di key tiap kali juga nggak masalah gitu. Aku pernah melakukan itu karena aku nggak tahu cara rigging yang bagus. Nah, tapi karena dari animation kita tahu kebutuhannya sampai seberapa. Itu yang paling penting. Kebutuhan animasinya sampai seberapa, terus karakter itu bisa dibuat sampai seberapa. Jadi contoh kalau robot kan dia bahasain apa ya? Nggak ada perubahan scale kalau robot itu, nggak ada perubahan bentuk lah paling nggak, karena itu hard surface. Jadi itu cuma butuh ada piston digerakkan, terus dia ngikuti gerakan yang memutar, tapi dia itu gerakan piston itu gerakan satu arah transition, Y atau X terserah lah, itu tergantung posisinya. Terus juga untuk procedural animation kayak fish, birds, ikan, burung itu, atau kalau bisa dilihat itu contoh paling gampang itu laba-laba. Jadi kalau kamu mikir gimana sih cara menganimate laba-laba, apakah animator harus menggerakkan 8 kakinya kayak gitu? Pasti ada kepikiran kayak gitu. Sebenarnya itu kan enggak, itu di rigging dulu, terus setiap gerakan itu sebenarnya sudah dalam tanda kutip di save ke dalam bone, dan itu kontrolnya tinggal di garis tinggal di drag gitu aja. Jadi kayak ada dari kontrol itu dari poin A ke poin B, pokoknya dia bergerak sejauh apa, gerakan kaki itu sudah ditentukan. Jadi kira-kira pergerakannya itu sudah tahu, oh ini bakalan nyampe sini gitu. Pace juga ketika dari poin A ke poin B dia kan akan bergerak muter gitu. Tapi kan siripnya juga ikutan bergerak. Nah, pergerakan itu yang bisa tahu itu pergerakannya gimana, itu animator. Tapi untuk technical artist, dia bukan cuma sekedar tahu bahwa animasinya akan seperti ini, juga membuat rig yang akan mengautomasi gerakan itu supaya nanti animatornya bukan technical artistnya, itu tinggal membuat 2 key bergerak dari poin A ke poin B, translasi kayak gitu. Oke. Terus crouch, ketika kita ngomong tentang banyak birds flock kayak gitu, ketika kita ngomong ya itu ketika ada banyak gerakan dan
harus berada di satu kamera dan itu optimize. Nah, itu sesuatu yang beda dari sekedar kamu menjadi animator dan menjadi rigger kayak gitu. Cloud simulation itu bisa ada yang di bake, bisa ada yang dengan beneran simulation, tapi biasanya kalau full simulation itu lumayan mahal. Kalau dipakai rig itu juga bisa sebenarnya. Tapi itu juga ada problem kalau ada hubungannya dengan banyaknya bone. Nah, ini beneran tricky di situ. Makanya ya itu. Kalau riggernya itu sebenarnya dari animation, dia akan tahu kebutuhannya close itu sampai seberapa, geraknya sampai seberapa, terus ada interaksi nggak dengan karakter. Kalau nggak ada gerak, kalau nggak ada interaksi sama sekali, ya udah itu berarti ada sesuatu yang di bake kayak gitu. Tapi kalau itu sampai dynamic, sampai bisa dipegang gini, itu ada sesuatu yang bergerak di situ, itu another level. Nah, pernah jadi tekstur artis, pasti tahu juga untuk permukaan itu kamu harus ngomong tentang color, ngomong tentang bump map. Kalau sekarang sudah ditambah normal map, dulu bump map, ditambah displacement map, ditambah specular map, ditambah cavity map, ditambah macam-macam. Bahkan ada yang kita ngomong level design itu sudah ada tekstur A dicampur tekstur B, dipotong alpha, dipotong vertex alpha juga, dipotong vertex color kayak gitu. Nah itu dari tekstur artis sebenarnya sudah ada indikasi ke situ. Tapi kita kan semua ibaratnya pasrah dengan pokoknya aku bekerja di entah atau Photoshop, entah Mari, entah Cinema 4D body paint kayak gitu, Maxon body paint kayak gitu. Nah itu terus itu selesai terus dikirim ke bagian render kayak gitu, biasanya kayak gitu. Cuma dari situ terus tekstur artis bisa belajar lebih dalam lagi tentang shader ini. Shader ini kan kalau bisa dibilang itu gimana mata itu melihat yang sekarang kita lihat gitu. Sesuatu barang yang halus teksturnya sampai barang yang tahu bahwa ini adalah tajam atau ini mengerikan atau ini lucu kayak gitu. Itu kan juga beda-beda cara itu pendekatannya. Nah, itu bisa dengan belajar developing shader, entah dia code atau node base. Tapi biasanya kalau dari pengalamanku sih node base dulu, supaya paling nggak paham kira-kira ini mau paling nggak kalau kamu dari tekstur artis kamu akan paham aku mau ini bakalan kayak apa kayak gitu. Kalau ini metal berarti dia nggak perlu spekular yang terlalu shiny. Kalau dia terlalu shiny nanti jadinya chrome. Bukan Google Chrome terlalu kinclong. Jadi aku perlu buat itu lebih buram lagi kayak gitu. Terus belajar tentang non standard materials. Jadi ini lebih ke arah kalau kamu melihat kayak Genshin Impact, Breath of the Wild, terus Mario sendiri, Mario Games itu non standard materials. Ketika kita itu ngomong kita mensimulasikan bahwa dunia ini punya style sendiri, punya cara pewarnaan sendiri. Jadi kayak surface yang kosong, terus dikasih gelombang, dikasih spekular, ya mungkin cuma bulat-bulat aja. Tapi ternyata dari jauh itu mirip air kayak gitu. Itu kesan-kesan yang seperti itu yang biasa dicari oleh tekstur artis. Dan kalau tekstur artisnya jago, dia tahu gimana cara mentiling itu. Buat tiling yang nggak kelihatan kalau itu tiling kayak gitu.
Nah, dia juga akan belajar animated materials. Ini juga sama penerapannya kayak di air. Kita bisa buat, oh gerakannya kalau yang bagus itu X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti digeser ke entah ke kiri, entah ke kanan, berapa. Gitu. Nanti kan kelihatan, ini kalau digeser terlalu kencang rasanya nggak cocok, kalau gelombangnya segini, kayak gitu. Nah, itu biasa eksploratis bakalan lebih paham. Terus untuk difficult cases yang nomor 4 ini, itu untuk glass. Glass itu dari dulu di semua game sampai ke PlayStation 5 ini paling berat. Soalnya dia harus merefleksikan apa yang dia lihat kan. Kadang juga dia harus ada opacity map, dia reflektifnya seberapa, terus dia memantulkannya berapa persen, kayak gitu. Nah, itu butuh tektokan dengan programmer kayak gitu. Karena ini ada hubungannya dengan draw call, berat sekali. Ada beberapa trik itu kayak yang di Uncharted kemarin aku lihat. Jadi ini ada bidang kosong sebenarnya, dikasih tekstur yang ya ada opacity-nya dikit-dikit di samping, terus karakter itu ternyata cuma diduplikat di depan dan di belakang kayak gitu. Cuma yang di belakang itu kayak mungkin di scaling lebih jauh atau gimana, shadernya agak dibedain, jadi di beberapa angle dia beneran kelihatan kayak bahwa itu ada di situ. Tapi sebenarnya itu kayak cuma kamera sendiri gitu. Kamera yang ada maskingnya di bagian kacanya itu. Kayak gitu. Terus post proses jelas. Post proses itu ada hubungan dengan kayak bloom. Kalau ledakan tanpa bloom itu kayaknya nggak marem orang bilang. Terutama ketika zamannya Unreal berapa ya, 4 itu, 4 apa mulai 3, 4 rasanya, itu mulai banyak yang belumnya kalau udah ledakan itu beneran dijor-jorkan sampai satu layar. Terus semuanya gelap, semuanya gelap, tapi yang ledakannya itu dibuat sangat glowing. Yang epilepsi sih biasa kena. Nah, kayak gitu tuh post processing, terus ambient occlusion, penerapan ambient occlusion, terus penerapan kayak lighting probe, dipasang di mana aja supaya pantulannya itu buat tekstur yang di bagian tertentu itu lebih muncul. Jadi kayak kalau kamu buat di level boss kayak gitu, contoh ada throne di tengah, throne itu harus lebih mencolok ketimbang yang lain. Jadi yang lain itu mungkin teksturnya yang bagian apanya itu dikurangi kayak gitu, less detail, tapi yang bagian throne itu semua dikasih entah lighting di situ, terus specular map-nya lebih tinggi kayak gitu, intensitasnya lebih tinggi, yang lain tuh intensitasnya diturunin semua kayak gitu. Itu bisa diterapkan sampai segitu. Terus ya jelas visual effect artist, kebanyakan orang pasti mikir technical artist itu hubungannya dengan visual effect, terus shader kayak gitu. Ya, visual effect itu memang kayak ketika kamu ngomong dia ya menggambar, ya UV, ya masukin gambar itu di objek 3D, ya menganimate objek 3D itu, buat objek 3D itu bergerak kayak simulasi, kayak contoh dia kayak air yang disemprot gitu, terus turun ke surface, terus dia kena collision, kena tubrukan si surface itu, akhirnya mantul kayak gitu, terus hilang, atau dia dari air turun mantul terus jadi api kayak gitu. Itu banyak sekali, terutama di kayak destruction itu jelas. Destruction itu kalau kamu lihat di game kayak Call of Duty itu bahkan destruction yang bom itu di-upgrade terus setiap kali.
walaupun developernya sama ya. Contoh kayak developernya itu Call of Duty itu kayak Treyarch itu sempat di Call of Duty apa itu kan dia bisa aja langsung comot ya udah selesai. Ternyata enggak. Beneran dia apa destruction itu dia buat mesh-nya itu lebih apa canggih, lebih kelihatan teksturnya, terus apa asap itu lebih volumetric lagi, entah gimana caranya sih. Aku juga nggak bisa nebak kali itu. Uncharted pun juga kayak gitu. Dia mengalami apa peningkatan dari Uncharted 2 ke Uncharted 3 yang sebelumnya kita ngomong destruction apa kayak crate itu cuma kayak sudah dipotong-potong duluan, tapi mungkin yang di berikutnya udah beneran pecah sesuai dengan dia ditembak di mana kayak gitu. Reverse jelas kayak tadi, air itu source of effect. Dah banyak yang kalau kamu lihat itu pasti ada yang jualan shader water apa water realistic apa procedural water kayak gitu. Pasti itu banyak. Reverse itu point of interest dari visual effect artist. Air lah pokoknya. Terus surface damage mirip dengan destruction. Sebenarnya ini aku juga lihat itu kalau kalian pernah main game Siphon Filter itu pertama kali dia ada apa tembok itu ditembak terus ada lubangnya, terus lubangnya itu tetap tinggal di situ. Tapi kalau kamu nembak 4 kali, 5 kali lubang itu hilang kayak gitu. Tapi itu karena limitasi software, software, karena limitasi hardware zaman PS1 ya. Nah kayak gitu. Terus procedural environment animation itu kayak pohon bergerak, terus rumput goyang. Kalau yang ada AI-nya ya ada burung terus kamu deketi terus dia terbang kayak gitu. Kayak sebenarnya remeh-temeh sih. Kalau di Silent Hill ya itu ada hubungannya dengan asapnya itu yang nggak hilang-hilang. Terus ketika jalan ke tempat bersalju itu ada lubangnya di kakinya atau cap-cap kaki itu ada di situ, ya itu termasuk pekerjaannya. Banyak ya. Masih ada lagi. Dari game designer, art director, character environment level artist, itu jadi workflow R&D. Nah ini yang sering aku lakukan selama ini. Itu lebih kayak kita buat sampel aset. Sampel aset itu lebih cenderung kayak kita nyoba prototype satu aset, terus kita tes di game apakah itu sesuai dengan yang dimaui secara art direction. Terus dari warna, dari jumlah poligon, kalau yang 3D ya, dari stylenya mau shadow-nya sampai sedark apa atau dia lebih ceria jadi shadow-nya lebih colorful lagi, atau dia ada Fresnel yang buat dia lebih bulat walaupun nggak ada cahaya sama sekali. Itu bakalan back and forth di situ sampel asset. Dan ya jelas itu ada hubungannya dengan art style nomor 2, juga testing new software. Jadi itu berhubungan ya. Jadi kalau kamu buat sebuah game, terus kebutuhannya ternyata oke, kita mau buat 3D game atau 2D game, 2D game aja. Oke, terus kita mau animate dengan apa? Mau basic dari software game engine-nya sendiri, inside game engine, atau kita buat animation itu di third party. Nah, ketika kita mutusin ya udah kita masuk buat animation-nya di game engine sendiri, itu bukan berarti technical artist itu nggak nyoba software yang lain. Dia akan nyoba ini dulu. Oh, aku nyoba ini. Paling nggak lihat tutorial. Ini ribet, terus nggak sesuai dengan kebutuhan. Terus softwarenya mahal.
itu beda lagi. Softwarenya mahal, itu nice number. Jadi itu bakalan ngelihat apakah ini nanti ketika kita pengen buat art style seperti ini, aset yang bisa masuk di in-game seperti ini, apakah kita harus pakai software yang se-powerful ini over power atau enggak? Kalau ternyata cukup dengan ini dan itu sudah oke, sudah menyampaikan message yang mau disampaikan, ya sudah, itu berarti tugas itu selesai, ya gitu. Terus jadi untuk ways to create content for custom solution, ya, special materials, volumetric effect, ya ini ada hubungannya dengan efek tadi. Cuma kan memang karena ada hubungannya dengan kayak art direction, game designer kayak gitu. Dia pengen apakah kayak contoh aku pengen game 2D tapi aku pengen efeknya itu tetap 3D. Itu juga bisa. Kayak yang terakhir itu apa itu? Kok lupa gamenya. Bravely Default contoh, tapi yang itu yang pertama dan kedua itu kan semuanya sebenarnya semuanya 3D sih. Si environment itu dia pengen 2D. Nah, itu materialnya supaya nyambung sama si karakter 3D-nya itu juga perlu dipikirkan, terutama kalau ya dia jauh dia akan berwarna agak kebiruan, terus semakin dekat dia akan sesuai dengan warnanya itu, terus di situ ada lampu enggak yang nge-glow kayak gitu, atau kita perlu pasang lampu di situ atau cuma dikasih tekstur yang overlay di situ, nah, kayak gitu. Nah itu kan fungsinya juga speeding workflow, jadi workflowmu itu bisa dipercepat. Dia mau supaya si game ini bisa sampai selesai kapan, kayak gitu. Karena kan game designer itu paling nggak harus tahu ketika kita usulin fitur ini A, B, C, D, E, kita tahu ini kapan harus selesai karena ada schedule, ya begitu. Graphic designer QA, kalau yang dari quality assurance jelas optimization sama debugging itu termasuk dari kerjaan technical artist. Jadi yang kayak tadi itu panjang itu memang ada hubungannya dengan pokoknya game jalan. Kalau ada draw call segini, programmer akan naik pitam, akan nge-flag. Ini apaan ini aset kok? Ini teksturnya PSD masih di sini. Atau ini kan cuma cuma tekstur alpha. Kenapa kok tekstur alpha kok ukurannya 4K gitu? Kan bisa aja cuma 256 gitu. Terus itu sudah kelihatan udah bagus dan itu ya nggak terlalu detail tapi itu still okay. Nah itu harus dicek bolak-balik. Itu quality assurance sangat penting sekali, terutama kalau kita udah ngomong device. Kalau kamu mau buat game untuk PS5 kamu mungkin nge-on-in semua. Tapi kalau untuk kayak Switch atau mobile games kamu akan mikir gimana caranya efeknya indah tapi itu jalan. Nah itu kasus bagus, memang kayak Genshin Impact itu kasus bagus untuk game dengan performance bagus. Terus communicating dengan artis, ya kenapa kok communicating it dengan artis? Kenapa bukan communicating it dengan programmer? Ya karena ya begitu. Artis itu ya begitu. Punya ya begitu. Finding solution when content exceed budget, itu jelas ya. Jadi kalau sudah budget contoh device sudah bilang ini berapa juta poligon sudah nyampe gitu, ya kita harus membuat sesuatu, entah kamera culling, entah yang tadi horizon zero dawn itu
latar belakang diganti gambar aja kayak gitu. Terus gimana supaya itu smooth, nggak kelihatan aneh, nggak kelihatan patah tiba-tiba lu poligonnya tiba-tiba muncul kayak gitu. Itu ya itu apa banyak yang bisa dilakukan. Ini mungkin cuma 4 poin, tapi ini paling lama sebenarnya QA. Nah, demand-nya itu sebenarnya gimana sih? Banyak sekali. Kalau ngelihat dari list kerjaannya, itu kayak bukan satu orang. Tapi demand-nya banyak sekali. Cuma memang persyaratannya, kebanyakan itu kamu paling nggak harus bisa coding. Python minimal, itu karena paling nggak udah dipakai di Maya, di Blender. Kalau software 3D itu harus tahu sih. Software 3D harus tahu, game engine paling nggak salah satu. Soalnya mereka harus tahu cara membuat custom tools, automate beberapa hal kayak objek kayak nge-place objek kayak gitu. Ya mungkin ada banyak plugin sih tentang itu. Tapi kalau itu bisa dilakukan oleh technical artist itu akan lebih bagus lagi karena itu sesuai dengan kebutuhan. Karena biasanya bahkan setiap game itu ada kebutuhan khususnya. Makanya kayak Pokemon itu sendiri dia punya game engine sendiri. Jadi tapi bukan berarti technical artist itu akan full jadi programmer enggak. Tapi dia lebih ke arah dia konsultasi dengan programmer supaya si art yang dibuat si artis itu bisa jalan dengan code yang sudah disediakan programmer. Ya kayak gitu. Demand-nya tinggi sekali. Bisa dilihat di job website tentang job itu banyak sekali yang nyari, perusahaan-perusahaan gede juga, tidak terkecuali dengan perusahaan-perusahaan kecil juga. Mungkin bisa dimulai dari generalis, mungkin bisa dimulai dari yaitu tadi teksturatis, mungkin bisa dimulai dari technical kayak programmer, terus ya banyak hal lah. Intinya technical artist ini termasuk pekerjaan baru sih. Ini sama dengan UX designer. Itu juga sebuah pekerjaan baru yang ketika zamannya teknologi ini makin luas. Nah, ya ini tergantung gimana dengan paling nggak overview ini. Aku juga pengen tahu pendapat teman-teman juga. Kalau ada masukan ke saya juga nggak masalah, karena sampai sekarang pun saya juga baru mempelajari lebih dalam lagi, karena juga sampai sekarang belum paham tentang scripting. Ya begitu aja, Pak.